pusaka kebanggaan, golok kebanggaan yang memang jadi lambang dari kabupaten. Justru ini yang bikin saya nggak bisa move on. Dari tadi saya kepikiran nih golok kenapa nempel di saya terus Gitu ya? kan. Saya berasa ada ikatan batin sama golok ini. Iya, pastilah. Orang Kerawang harus punya ikatan batin. Banyak. Kita berbagi cerita orang Kerawang. Kalau obrolan kita disingkatnya Bacok. bacok. Karena saya udah jatuh cinta sama golok ini sebenarnya. Golok lubuk ini dari serat-seratnya beda cara nembak. Ngeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam yang mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bung Ardawi Sumatma MPD. Mahal itu. Mahal. Iya. Sudah sudi mampir ke kediaman saya. Dan suguhannya kopi doang. Justru saya belum bisa move on. Dari tadi saya masih terusan kepikiran golok ini aja. Nah, suguhan yang kedua cuma bisa saya suguhin ngeliatin golok nih. Iya. Justru ini yang bikin saya nggak bisa move on. Dari tadi saya kepikiran nih golok kenapa nempel di saya terus Gitu ya? kan. Saya berasa ada ikatan batin sama golok ini. Iya, pastilah. Orang Kerawang harus punya ikatan batin dengan golok. Iya. Saya melihat ini ada macam-macam golok di sini ya. Macam-macam golok. Dan saya bingung kenapa golok ini yang seolah-olah kayaknya nempel terus gitu. Istimewa. Iya. Coba barangkali kita akan diskusikan ini golok ya. Betul. Diskusikan ini golok pada kesempatan hari ini. Ini golok kebanggaan orang Kerawang. Iya. Kenapa? Pusaka kebanggaan, golok kebanggaan yang memang jadi lambang dari Kabupaten Karawang. Dan kita kenal bersama dengan nama golok lubuk. Dipegang aja Bung kalau ini. Kita bincang-bincang ini ya Bung ya. Boleh kita bincang-bincang. Mungkin Bung punya gambaran terkait golok lubuk ini. Kebetulan di rumah itu ada golok juga, hampir mirip-mirip. Seratnya saya perhatikan seratnya hampir mirip. Kebetulan golok itu yang di rumah itu dari golok bapak saya, engkong saya, uyut saya punya bapak. Nah itu goloknya Tua juga tuanya. Dan kalau saya lihat seratnya ini mirip. Jadi tingkat ketuaannya saya prediksi ini kayaknya lebih dari 100 tahun ini golok ini. Siap. Kalau menurut saya lebih dari 100 tahun. Dan memang gaya pembuatannya mungkin sama ya. Mungkin sama, bedanya memang golok yang saya itu yang di rumah tidak berbentuk lubuk seperti ini, bukan berbentuk lubuk. Dia cowakannya ke belakang. Oke, ke atas Ke ya. atas dia Bukan turun ke bawah. Bukan turun ke bawah. Cowakannya. Terkait golok lubuk sendiri ini, Bung? Iya. Saya begini, pas saya pegang ini golok, seolah-olah ada aura positif yang posisinya saya bisa rasakan itu. Entah apa ya. Saya juga sulit untuk mendeskripsikan sebenarnya. Cuma saya ngerasa menggambarkan. Cuma saya ngerasa pas saya lihat, pas saya pegang ini golok, pandangan pertama saya udah jatuh cinta sama golok ini sebenarnya. Mantap. Iya. Dan orang Kerawang kan harus cinta sama golok ini tuh. Iya. Dan memang golok ini punya karisma tersendiri sepertinya. Iya. Dengan bentuknya, apalagi kalau dilihat urat-uratnya ya, serat-seratnya yang bukan main. Ini kalau dideketin, sahabat, ada serat 5-nya, bukan main ya. Menurut saya seksi sekali nih golok menurut saya. Kalau bahasa orangnya seksi banget ya. Bukan main, menggoda banget. Dan memang ini hasil karya dari empu yang punya nilai yang nggak bisa digambarin. Nggak bisa digambarin. Dan saya sendiri waktu pertama ngelihat
gini ya. Iya. Aneh gitu. Iya. Beda dengan golok-golok yang muda sekarang gitu. Iya. Disarungin dulu, Bung. Iya. Beda seratnya. Dan saya berpikir mungkin dari cara ngebuatnya juga beda gitu. Ada bocoran bagaimana cara pembuatannya waktu Di bocoran, kalau bocoran ya dulu kalau cerita-cerita senjata itu sama orang-orang tua kita, empu dulu mah kalau bikin senjata dipejet-pejet. Iya. Wallahu alam. Iya. Apa bahasanya mistis apa gimana ya? Iya. Kalau ngelihat empu gandring lagi bikin keris kan gak digede-gede. Iya. Bahasa film itu mah. Iya. Ntar disangkanya pembodohan. Iya. Tapi mungkin saja Iya. dengan keilmuan keyakinan orang zaman dulu ya. Iya. Yang jelas Nabi Daud alaihissalam punya ilmu itu. Iya. Bagaimana dia bisa melunakkan besi? Wallahu alam cara melunakkannya seperti apa. Jangan dibilang pembodohan. Nabi Daud itu bisa melunakkan besi. Iya. Maksudnya di tempat atau seperti apa. Iya. Dan memang ini bukti. Iya. Saya melihat ini tempaannya beda gitu. Iya. Keluarin lagi deh. Iya. Kita melihat golok lubuk ini dari serat-seratnya beda cara nempak. Enggak digedikin terus digerinda gitu, dihalusin, enggak banget. Makanya dia punya urat yang unik sekali. Dan inilah nilai ketuaannya dari hasil karya empu pembuat golok lubuk ini. Dan saya pastikan ini satu sabetan dari golok ini itu bisa putus minimal 4 tulang iga itu, Bang. Sadis ya. Sadis ini. Dari Berarti bentuknya. memang didesain spek buat perang ya. Kalau saya tafsirkan itu bisa 4 iga bisa patah, terputus ya. Dan memang ini dari panjangnya bukan golok soren, apalagi golok tasmen. Iya. Ini yang saya pegang ini jenis golok speknya spek perang. Iya. Karena panjangnya lebih dari 50 cm, lebih dari setengah meter. Begitu. Nah, kalau bicarain golok ini golok lubuk, golok kebanggaannya orang Kerawang dan menjadi lambang Kabupaten Karawang. Karena banyak cerita dari golok ini, Bung. Golok ini digunakan oleh pejuang-pejuang Karawang dalam memperjuangkan kemerdekaan 45. Digunakan juga setelah 45 dalam mempertahankan kemerdekaan. Agresi militer Belanda termasuk begitu. Jadi golok ini digunakan. Itu kenapa golok ini jadi lambang di Kabupaten Karawang. Tapi sebetulnya perjuangan Kabupaten Karawang itu nggak cuma pakai golok ini. Golok apa aja jadi. Iya. Tapi memang mungkin nggak sembarangan kayaknya yang pegang golok. Betul. Bukan orang sembarangan yang pegang golok ini karena memang jarang juga yang punyanya, yang memiliki golok ini. Salah satu yang saya ketahui di Batu Jaya saja cerita perjuangan nih, Bung. Nyambung karena dengan golok ini lekat kaitannya dengan perjuangan dan Karawang sebagai kota pangkal perjuangan dengan lambang golok ini. Yang saya ketahui di Batu Jaya ada pemimpin laskar di bawah garis komandonya Ki Haji Nur Ali. Oh, Bekasi itu. Iya. Makanya kalau Batu Jaya letter B nih. Karawang tapi letter B. Dan memang erat kaitannya dengan daerah-daerah Bekasi. Jadi ada laskar sebenarnya banyak laskar di Kabupaten Karawang. Banyak laskar. Saat perjuangan 45 itu dan setelahnya banyak laskar-laskar yang berdiri. Dan yang saya ketahui kalau di daerah Batu Jaya ada Laskar Hizbullah. Oh, Hizbullah namanya. Divisi 8. Divisi 8 itu kalau bahasa Encing Ending Lolohan bilangnya Divisi 8 Bangau Putih. Iya, itu di bawah komando Ki Haji Nur Ali. Kalau kata Encing Empis saya di sana, itu di bawah komando Ki Haji Nur Ali dan pemimpinnya pegang golok lubuk. Oh, saya pernah main itu ke Tambak Sari, daerah Tambak Sari. Di sana tuh ada perguruan silat Bangau Putih namanya. Oh, gitu.
Iya. Saya harus main juga tuh kayaknya tuh. Iya. Kayaknya itu satu embrio kalau menurut bisa saya. bisa jadi. Karena Iya. mungkin divisi 8 itu Pakis, Batu Jaya, Tirta Jaya. Tirta Jaya, Pedang Asem dan kesana mungkin. Iya. Dan memang orang Batu Jaya atau Karawang bagian barat itu kenalnya bukan Golok Lubuk, Bung. Iya. Si Bongkok. Oh, iya. Kita bicara dah ke sini balik lagi nih. Iya. Ini pakai gagangnya disebut gagang ceker kidang. Kalau orang Karawang bagian timur sana bilang yang daerah Sunda, ceker kidang. Tapi malah kita di daerah Batu Jaya mengenal ini, mohon maaf ya. Ini mungkin perbedaan penafsiran aja. Ini bukan ceker kidang kita bilang. Iya. Ini gagang pala bulut. Iya. Bentuk awalnya disebutnya pala bulut. Iya. Semua punya filosofi. Betul. Kenapa pala bulut? Kenapa ceker kidang gitu ya? Ceker kidang berarti kidang kan larinya gesit, cepat. Betul. Kenapa sih harus bulut? Iya. Licin. Iya. Pendekar-pendekar zaman dulu licin, sulit ditangkap sama company kan gitu. Iya. Tapi memang kalau di Batu Jaya justru yang si Bongkok itu ujungnya turun sama seperti ini, tapi gagangnya itu gagang jengkolan atau gagang jengkol. Bongkok, agak bongkok, ujungnya turun, cuma gagangnya gagang jengkol, Bung. Bulat ke sini. Gitu. Jadi nggak pakai ceker kidang. Iya. Saya berpikir begini, Bang. Kalau dari segi desain, ya berarti orang dulu itu begitu luar biasa. Bukan main hasil. Artinya dia memikirkan segala aspek bagaimana golok ini digunakan, tapi efisien untuk berperang. Betul. Menurut saya luar biasa. Saya pun yang hidup di dunia hari ini, yang serba kekinian, saya pun tidak kepikiran bagaimana menciptakan senjata perang yang begitu fantastis menurut saya. Betul. Fantastis. Betul. Tadi Abang juga sudah menyinggung sedikit bagaimana cara pegangan atau bagaimana cara gagang golok itu. Boleh tidak dicontohkan bagaimana cara membuka? Itu kaitannya sama jurus tebok, Bung. Oh, iya. Bukan jurus tebok itu memang diambil dari dasar gerak golok lubuk. Iya. Jadi beda. Dan memang ini desainnya desain perang. Iya. Desain perang dan safety banget, betul sekali. Efektif dan efisien. Safety buat si pemegangnya. Iya. Dan bukaan ketika perang seperti jurus tebok itu, maka bukaan golok lubuk itu enggak ke bawah tapi ke atas. Iya. Jadi ketika menarik golok ini saya buka ya. Iya, nggak apa-apa. Saya contohin. Artinya biar teman-teman yang menyaksikan juga, selain kita berbicara tentang sejarah, kita juga bisa berbicara tentang penggunaan. Kan begitu maksud saya, Bang. Jadi cara ngebuka sesuai juga dengan silat tebok. Jadi ngebuka golok lubuk ini jangan ke bawah. Iya. Kalau ditarik ke bawah, nyangkut nih. Iya. Coba dipraktikkan, Bang. Kalau ditarik ke bawah nyangkut nggak? Coba. Kalau narik golok jangan sampai nyangkut setengah, Bung. Oh iya. Saya contohin nama yang ini ya. Iya. Nah, kalau yang ini kan golok seat nih. Iya. Ini lekukannya kan ke bawah. Dia speknya emang nariknya ke bawah. Iya. Dia kalau ke atas kurang enak. Dia maunya dibandul ke bawah. Nah, kalau yang ini kalau ditarik ke bawah nyangkut nih. Iya. Nyangkut. Iya. Saya udah nyontohin yang nyangkutnya. Tapi kalau ditariknya ke atas, ini kebuka dengan enak. Begitu pula ketika nyarunginnya. Artinya memang harus dorong ke atas. Bukanya kedet ke atas. Dan nyarunginnya juga ke atas. Dan ini aman, safety.